Rizkil Wathoni. Duh, patah hati sekali membaca kronologi kematiannya. Salah sangkanya sudah diluruskan. Tapi kalau yang melenceng penegakan hukumnya apa yang mau diharapkan? Bisa gak sih hukum itu dipakai untuk mendamaikan, menjaga ketentraman, dan memberi keadilan? Begitulah tulis Ari Kriting dalam akun X resmi miliknya pada Selasa, 18 Maret, menanggapi peristiwa warga serbu Polsek Kayangan, imbas kasus Rizkil Wathoni yang diduga bunuh diri karena diintimidasi polisi setelah sebelumnya dituduh mencuri HP. Rizkil Wathoni, seorang ASN di Lombok Utara. Bukan nama yang dikenal banyak orang. Sampai akhirnya satu kejadian mengubah segalanya. Malam itu, warga desa Sesait mendadak turun ke jalan, emosi membara, berkumpul di depan Polsek Kayangan. Hasilnya, Polsek rusak, motor dinas terbakar, kaca pecah. Semua ini gara-gara satu hal, Rizkil Wathoni ditemukan tak bernyawa. Dia bukan kriminal, bukan tokoh kontroversial. Hanya seorang pegawai negeri biasa yang dituduh mencuri HP di sebuah toko modern. Kasusnya sebenarnya udah kelar. Damai, ada surat perjanjian, materai lengkap. Tapi ternyata, cerita nggak berakhir di situ. Ada tekanan, ada ancaman. 7 tahun penjara, denda 90 juta. Beban mentalnya makin berat. Sampai akhirnya dia memilih jalan yang nggak diduga siapapun. Nasrudin, ayahnya, nggak bisa terima. Anak saya nggak bunuh diri, tapi mentalnya dibunuh. Suaranya berat, matanya sembab. Dia tunjukin surat perjanjian damai itu, bukti kalau seharusnya semua udah selesai. Tapi nyatanya, nasib berkata lain. Warga nggak tinggal diam. Malam itu mereka bergerak, melampiaskan amarah di Polsek Kayangan. Kurang dari setengah jam, situasi memanas, fasilitas rusak. Polisi akhirnya turun tangan, menghalau massa, menenangkan keadaan. Sekarang kondisinya sudah lebih kondusif. Tapi pertanyaannya belum selesai. Apa benar ada tekanan dari oknum aparat? Apakah benar ancaman itu yang bikin Rizkil Wathoni kehilangan harapan? Polisi bilang penyelidikan masih jalan. Warga bilang mereka cuma mau keadilan. Satu nyawa hilang, satu desa bergejolak. Ini bukan sekadar kasus dugaan pencurian. Ini tentang kepercayaan, tentang manusia yang diperlakukan lebih rendah dari martabatnya. Rizkil Wathoni mungkin sudah pergi, tapi namanya kini terukir dalam ingatan warga Lombok Utara.